luruskan. Jadi ini merupakan lukisan dengan tema Sambas untuk Indonesia. Yang mana hal yang pertama ketika kita melihat lukisan ini adalah seekor Garuda. Yang ini seekor Garuda yang gagah berani membawa terbang tameng kebinekaan untuk terbang tinggi, memiliki arti persatuan Indonesia yang akan selalu dibawa setinggi mungkin oleh sang Garuda untuk membuat bangsa ini bersatu dengan ideologi yang sama, yakni Pancasila. Sebelumnya di sini terdapat latar yang berwarna oranye kemerah-merahan yang memiliki unsur keberanian, yang berarti menyatukan perbedaan yang ada di Sambas bahkan seluruh Indonesia lewat ideologi bangsa yang selama ini kita pegang teguh. Yang selanjutnya terdapat 3 etnis yang dominan tinggal di daerah Sambas. Nah, yakni ini di daerah Sambas yaitu Cidayu. Apa itu Cidayu? Cidayu adalah singkatan dari Cina, Dayak, dan Melayu. Nah, 3 suku ini memiliki budaya serta kepercayaan yang berbeda, tetapi dapat bersatu dengan rasa kekeluargaan yang erat. Dan yang ketiga adalah dasar yang dipijak oleh 3 etnis ini. Nah, ini adalah tebing. Mengapa memilih tebing? Karena tebing itu untuk mencapai puncak tebing perlu persatuan dari ketiga etnis ini. Nah, tanpa ketiga ini tidak bisa untuk mencapai puncak yang diinginkan, sehingga filosofi dari puncak ini adalah tujuan utama yang selama ini diinginkan oleh setiap bangsa dan negara. Dan yang terakhir yaitu hewan terangkong gading yang merupakan hewan khas dari Kalimantan Barat yang disucikan oleh suku Dayak yang menggambarkan Kalimantan banget gitu. Nah, ini terakhir nih merupakan corak khas Sambas gambar yang bisa kita temui pada bangunan penting yang dapat ditemui di daerah Sambas. Sekian presentasi atau penjelasan filosofi dari lukisan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan atau ingin mempresentasikan hasil lukisan yang telah kami buat. Filosofi dari lukisan ini, yang pertama, di sini tuh ada pulau-pulau Indonesia. Terus di sini ada makanan khas Sambas, yaitu bubur pedas. Ada tradisi atau budaya makan bersama. Ada kain khas Sambas. Ada juga salah satu jembatan terkenal di Sambas. Nah, jadi di Indonesia ini terdapat berbagai pulau-pulau dan 5 pulau terbesar, salah satunya Kalimantan. Jadi pada lukisan ini kami memfokuskan objeknya itu pada Pulau Kalimantan Barat, salah satunya di Kabupaten Sambas. Selanjutnya ada makanan khas daerah Sambas. Makanan khas daerah Sambas yaitu bubur pedas yang berisikan campuran sayuran dan ditambahkan teri dan kacang. Kemudian ada tradisi atau budaya makan bersama di daerah Sambas, yaitu biasanya disebut juga sabrakan. Kemudian di sini ada jembatan. Nah, pada jembatan jadi biasanya jembatan di Sambas itu dikenal dengan masyarakat sekitar dengan sebutan Gerata Sabuk. Jadi Gerata Sabuk ini menghubungkan sebagai sarana kegiatan masyarakat Kabupaten daerah Sambas, khususnya di desa Tanjung Mekar dan desa Kaum Barat. Kemudian di sini ada kain khas Sambas atau disebut juga kain limu. Biasanya juga dikenal disebut kain emas. Kain emas, kenapa disebut kain emas? Karena menggunakan benang emas. Jadi kesimpulan dari lukisan ini adalah kami ingin memperkenalkan budaya khas di daerah Sambas, khususnya kepada seluruh masyarakat yang berasal dari luar kabupaten daerah Sambas. Assalamualaikum. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ajin Goho. Perkenalkan saya Novel Zakir. Saya perwakilan dari 11 IPA 1. Dan di lukisan ini saya ingin mempresentasikan tentang lukisan saya, yaitu memiliki langit oranye dengan pohon yang beruntaian ranting yang panjang dan tarut yang berwarna biru warna biru tua sampai ke muda, dan tanah yang hitam ini. Langit oranye melambangkan bahagia dan kebebasan, dan pohon tua yang memiliki untaian akar dan
dari tua ke muda akan selalu bergenerasi untuk membuat Indonesia lebih maju. Dan warna hitam dikenal dengan tanah Palu yang memiliki tanah sakral dan mistik. Banyak budaya elok dan harta yang di ujung dunia. Di Palu kita bisa mendapatkan banyak budaya yang tidak kita jumpai di daerah lain. Termasuknya sepelahan ini. Sepelahan yaitu budaya Sambas yang mengajarkan kita toleransi dalam beragama dan silaturahmi yang dibalut dengan langit sore dan keorganan ini. Sekian dari saya, Alfelion Aji Nugroho, dan Novel Zaki Ihal. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari perwakilan kelas 11 3. Perkenalkan nama saya Taufik Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Dwi Ramadan. Baik, kali ini kami akan mempresentasikan hasil lukisan kami dengan tema budaya Bumi Tegas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, di sini kami akan di dalam lukisan ini kami memakai dua konsep. Yang pertama konsep lukisan malam dan konsep lukisan siang. Baik, sebagai penanda dengan tema kita hari ini budaya Bumi Tegas. Di sini kami akan mengambil sebuah bangunan yang sangat ikonik di Sambas, yaitu keraton itu Masjid Jami. Dan di bawahnya terdapat beberapa gambar rumah ibadah yang ada di Indonesia. Salah satunya kelenteng, masjid, gereja, dan vihara. Dan ini menandakan sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Kami menggabungkannya dalam satu ruang. Dan kami mengambil latar waktunya malam dan siang ini, mengambil menandakan sebuah keseimbangan yang dari mana malam dan siang ini memiliki waktu pandang yang sama, yaitu sama-sama 12 jam. Jadi saya mengambil sebuah keseimbangan antara perbedaan. Baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari delegasi kelas 11 IPS. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan lukisan yang telah kami lukis pada lomba kali ini. Mengambil tema besar dari panitia, yaitu budaya Tegas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kami mengambil dua objek dari Kabupaten Sambas, yaitu pertama dari tradisi dan pesona alamnya. Dari tradisi kami mengambil tradisi Saprahan, dan dari pesona alamnya kami mengambil pesona alam dari Pantai Temajuk. Kenapa Pantai Temajuk? Karena Pantai Temajuk adalah salah satu pesona alam yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, sehingga kami berpikir bahwa Pantai Temajuk dapat menjadi salah satu ikon wisata Indonesia bagi dari Sambas untuk Indonesia. Kemudian kenapa tradisi Saprahan? Karena tradisi Saprahan melambangkan semangat persatuan dari berbagai suku bangsa yang ada di Kabupaten Sambas, bahkan bisa diimplementasikan sebagai keberagaman yang ada di Indonesia dengan makna berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Di sini kami melukis 5 orang melambangkan sila Pancasila dan disatukan oleh satu nampan yang difilosofikan sebagai Indonesia, artinya dipersatukan oleh Indonesia. Kemudian di sini ada batu-batu yang biasanya ada di daerah Temajuk. Kami memfilosofikannya sebagai pelindung dari keberagaman yang ada di Indonesia dari ancaman budaya baru atau budaya luar yang masuk. Karena pada saat sekarang kan seperti yang kita ketahui, banyak budaya-budaya luar yang kita berpikir bahwa budaya tersebut adalah budaya positif, tetapi malah mendegradasi budaya asli yang ada di Indonesia. Kemudian warna-warna yang ada di lukisan ini akan dijelaskan oleh Syenita Mas Idrunanta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang warna biru antara langit dan laut, di mana warna biru ini melambangkan kedamaian
seorang Haki, seorang pelukisnya. Dan di sini kita bisa lihat budaya Saprahan di sini yang melambangkan kebersamaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Humairah. Dan saya Muhammad Fadil Fatoni. Kami delegasi dari kelas 10 MIA 1 Equitalian akan mempresentasikan karya kami yang berjudul Sesuatu di Desa Trigas. Langit yang berwarna biru dengan tenang membawa redup yang penuh dengan damai. Dihiasi awan putih dengan warna sedikit merah muda, melambangkan bahwa kehangatan di setiap perbedaan. Kemudian di sini ada bukit. Bukit adalah simbol ketuhanan dalam penciptaan alam. Lalu ada pepohonan hijau. Di sini kami menggambarkan bahwa kesuburan, keasrian, ketenangan di tanah Sambas. Kemudian pohon itu juga mengingatkan untuk kita untuk tetap melestarikan hutan di Sambas maupun di Kalimantan, karena Kalimantan adalah paru-paru dunia. Lalu dilanjutkan di sini dari sudut pandang pelukis sendiri terdapat ranting-ranting putih. Jadi dari sudut pandang pelukis itu sendiri bahwasanya ranting putih itu terletak sedikit jauh dari mata sehingga terlihat hanya putih-putih. Tapi kami juga memaknai bahwasanya ranting putih ini adalah individu-individu suci yang berada di Sambas. Dilanjutkan dengan ada dua bangunan ini terdapat simbolisasi dari keraton dan Masjid Jami, menggambarkan masyarakat Sambas yang agamis dan bermayoritaskan Melayu serta mencintai alamnya. Lalu kami meletakkan danau. Danau di sini merupakan simbolisasi dari Danau Sumedang sebagai bagian dari keindahan alam di Sambas dan merupakan ikon penting yang ada di Sambas. Lalu kami juga menjadi Danau Sumedang ini juga merupakan tempat wisata yang terkemuka di Sambas. Kemudian di sini kami melukiskan dua rumah warga, melambangkan keharmonisan dan kerukunan dalam bertetangga di Kabupaten Sambas. Dua rumah warga ini juga melambangkan bahwa masyarakat sekitar perairan ikut melestarikan dan menjaga perairan di Sambas. Kemudian Kami juga menggambarkan salah satu budaya yang terkemuka di Sambas, yakni Saprahan. Saprahan sendiri merupakan budaya yang harus dilestarikan. Kami menggambarkan di sini terdapat seorang Nek Aki, seorang Nek Wan, cucu-cucunya, dan di sini terdapat dua orang mungkin orang tuanya yang mengawal ini. Jadi di sini Nek Wan dan Nek Aki ini mengajarkan kepada cucunya tentang budaya Saprahan agar tidak termakan oleh globalisasi. Lalu kami juga memaknai bahwa Saprahan adalah kebersamaan dalam perbedaan, baik tua, muda, miskin dan kaya, semua berkumpul bersama, bercanda dan tertawa tanpa mencela sesamanya. Kemudian unsur-unsur dan aspek yang kami sebutkan tadi bersatu dalam bumi Trigas, seolah-olah dibuka oleh keberagaman dan kesatuan budaya Indonesia, suku, ras, agama, dan budaya. Di sini kami melukiskan beberapa suku yang mana perbedaannya dapat dilihat dari pakaian adat di tiap lengan bajunya. Pertama ada suku Minang yang identik dengan baju merah dan keemasannya dari Pulau Sumatera. Kemudian ada suku Bugis dari Sulawesi yang motif pakaiannya sangat menarik. Lalu ada suku Asmat dari Papua yang keunikan dan keberagaman aksesorisnya. Lalu ada suku Jawa terkenal dengan pakaian garis-garis coklatnya seperti gula Jawa yang nyaman dipandang. Lalu ada suku Dayak yang kata orang sukunya Kalimantan. Kemudian ada suku Melayu. Di sini saya melukiskan pakaian benang Sambas, ya, seperti benang Sambas yang merupakan ikon dari Sambas sendiri. Suku Melayu merupakan mayoritas di Kabupaten Sambas maupun di Indonesia. Kemudian di sini saya melukiskan beberapa melati di sekitar perbedaan tadi, di sini, dan di sini. Melati di sini selain sebagai estetika, saya juga menggambarkan bahwa perbedaan adalah keindahan, bukan permusuhan. Bunga melati merupakan puspa bangsa, menandakan bahwa generasi-generasi puspa bangsa akan lahir dari Sambas untuk bangsa Indonesia. Karena itulah kita Bhinneka Tunggal Ika. Sekian presentasi
lukisan kami ini berjudul Saprahan sebagai Pemersatu yang akan dijelaskan oleh Ikra Syifa. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang filosofi pada gambar ini. Di sini kan terdapat pada gambaran kayak orang tuh lagi berkumpul makan kan. Nah, ini adalah salah satu bentuk adat budaya yang ada di Sambas, yaitu saprahan. Saprahan tuh biasanya dilakukan secara berkelompok. Biasanya dalam satu kelompok tuh ada 6 orang. Jadi kami gambar tuh ada 6 orang. Nah, kan saprahan tuh kan dia kan berkelompoknya tuh ada 6 orang, dan manfaat dari saprahan tuh itu mengumpulkan rasa kebersamaan dan gotong royong. Nah, di sini kan memang kalau yang dalam biasanya tuh kan dalam saprahan tuh orangnya orang satu agama semua tuh kan biasanya sih. Tapi kami gambarkan tuh dengan berbeda-beda adat istiadat, berbeda-beda suku gitu kan. Kayak ada Melayu, ada Cina, ada orang Cina, ada orang kaya, sama orang Kristen. Biar kayak ada kebersamaannya betul-betul dalam walaupun berbeda-beda gitu. Nah, terus tuh kami itu kan juga nambahkan yang berbeda-beda, tapi itu kayak bersama gitu, tetap bersama, nggak kayak yang biasanya tuh kayak semua orang Islam kan. Jadi itu kayak sesama Islamnya gitu kan. Jadi ini kami gambarkannya itu dalam berbeda-beda tapi tetap satu jua. Ya. Oke, sekian penyampaian filosofi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 11 MIA 2. Saya Nadia Elena Saputri dan ini Arinka Yuna Elsa Lendra akan mempresentasikan filosofi lukisan kami. Jadi kali ini panitia mengangkat tema